Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Jaya Prasetyo dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan program yang saya buat untuk menyelesaikan tugas tentang algoritma pencarian Deep First Search atau DFS dan Breadth First Search atau BFS pada struktur data graph menggunakan bahasa pemrograman Java. Saya akan menjelaskan mulai dari bentuk graf yang saya gunakan, struktur kode program, cara kerja logika pencarian, sampai hasil output yang diperoleh dari kedua algoritma tersebut. Untuk penjelasan graf yang saya gunakan, pertama kita perlu menentukan graf dengan 8 buah node. Pada tugas ini, saya memilih node dengan nama A1 sampai A8. Kemudian, saya menentukan sendiri hubungan antar node dalam bentuk adjacency list. Susunan graf yang saya gunakan adalah sebagai berikut, yaitu A1 terhubung ke A2 dan A3, A2 terhubung ke A4 dan A5, A3 terhubung ke A6, A4 terhubung ke A7, A5 terhubung ke A8, A6 terhubung ke A8, dan A7 dan A8 tidak memiliki turunan lagi. Graf ini saya buat dengan tujuan agar proses DFS dan BFS terlihat jelas dan memiliki percabangan yang cukup, yaitu ini adalah representasi untuk adjacency list. Penjelasan program DFS. Saya masuk ke penjelasan DFS. Pada DFS ini prinsip pencariannya adalah menelusuri graf sedalam mungkin. Artinya, ketika kita masuk ke satu node, kita akan terus bergerak ke node berikutnya tanpa kembali, sampai tidak ada jalur yang bisa dilalui. Setelah itu barulah kita melakukan proses backtracking, yaitu kembali ke node sebelumnya untuk mencari cabang lain. Dalam program ini saya menggunakan struktur data MAP, yaitu ini MAP, untuk menyimpan graf dan set untuk menandai node mana saja yang sudah dikunjungi. Fungsi utama DFS berada pada metode DFS, yaitu ini DFS yang berjalan secara rekursif. Setiap kali fungsi ini dipanggil, ia akan menandai node sebagai visited, menampilkannya ke layar, lalu memanggil dirinya sendiri untuk setiap tangga yang belum dikunjungi. Untuk tahapan proses DFS, ketika program dijalankan dan DFS dimulai dari node A1, urutan prosesnya adalah sebagai berikut, yaitu masuk ke A1, dari A1 masuk ke A2, dari A2 masuk ke A4, dari A4 masuk ke A7, dan karena A7 buntu, pencarian kembali ke A4. Dari A2 kemudian pindah ke A5, dari A5 masuk ke A8, dan karena buntu kembali ke A5 lalu ke A2, kembali ke A1, kemudian pindah ke A3, dari A3 masuk ke A6, dari A6 mencoba ke A8 tetapi sudah dikunjungi sebelumnya. Pada akhir proses, urutan pencarian yang berhasil ditemukan adalah A1, A2, A4, A7, A5, A8, A3, dan A6. Baik, untuk bahasan berikutnya adalah penjelasan program BFS. Saya menjelaskan BFS berbeda dengan DFS. BFS bekerja secara melebar, artinya BFS akan menyelesaikan dulu semua node yang berada pada level yang sama sebelum berpindah ke level berikutnya. Dalam program BFS saya menggunakan struktur data QE, yaitu ini QE. Ide utamanya adalah ketika sebuah node dikunjungi, semua tetangganya dimasukkan ke dalam antrian, kemudian diproses satu persatu. Untuk tahapan proses BFS, ketika BFS dimulai dari node A1, langkah pencariannya adalah
mulai dari A1, lalu ke A2, dan A3 yang berada pada level pertama. Dari A2 masuk ke A4 dan A5. Dari A3 masuk ke A6. Dari A4 masuk ke A7. Dari A5 dan A6 keduanya menuju ke A8. Not A7 dan A8 akhirnya dikunjungi. Urutan lengkap BFS adalah A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Untuk kesimpulan perbedaan DFS dan BFS, dari percobaan yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa DFS menyusuri graf secara mendalam terlebih dahulu sebelum melebar, sementara BFS mengeksplorasi seluruh node dalam satu level sebelum turun ke level berikutnya. Oleh karena itulah urutan hasil DFS dan BFS berbeda meskipun grafnya sama. Penutup, demikian penjelasan mengenai program DFS dan BFS yang telah saya buat. Program ini menunjukkan bagaimana kedua algoritma tersebut bekerja dan bagaimana mereka memberikan urutan hasil yang berbeda berdasarkan pola penelusuran masing-masing. Semoga penjelasan ini membantu memahami perbedaan mendasar antara DFS dan BFS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.